Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nuraini, mahasiswi semester 5 Program Studi Hukum Keluarga Islam Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap perbuatan yang telah kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya di dalam pidana Islam. Pertanggungjawaban ini mengarah kepada sebuah kewajiban atas kesalahan atau kekeliruan dalam hukum pidana. Atas kesalahan atau kekeliruan yang telah diperbuat oleh subjek hukum. Ketika kita melihat makna pertanggungjawaban pada hukum pidana adalah bentuk perkembangan dari perbuatan atau penafsiran tindakan pidana atau kejahatan. Maksudnya adalah ketika seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, maka tidak selamanya orang itu dapat secara langsung ditetapkan pidana. Karena harus ada pengamatan terlebih dahulu, sehingga orang tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai pelaku tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukan. Untuk memahami lebih lanjut apa maksud dari pertanggungjawaban pidana, maka kita perlu memahami konsep atas pertanggungjawaban pidana, yakni dengan memahami definisi dari pertanggungjawaban, tindak pidana, dasar hukum, teori, hingga contoh atas pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam mengandung maksud atau bisa dikatakan sebagai pembebanan kepada seseorang dengan akibat atas perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang telah dikerjakan oleh seseorang dengan kemauannya sendiri, dengan keadaan di mana orang tersebut telah mengetahui maksud dan juga akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dan dalam di syariat Islam, pertanggungjawaban juga harus didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama adalah adanya unsur perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu berdasar atas kemauannya sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari kalangan apapun atau dari situasi apapun. Yang selanjutnya adalah pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Jika terdapat 3 unsur tersebut dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan terdapat pertanggungjawaban pidana. Namun, jika tidak terdapat ketiga unsur tersebut, maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian, seperti orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa, tidak dibebani pertanggungjawaban. Sedangkan orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini telah didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat 18 yang artinya adalah dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum atau kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhan, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mendirikan sholat atau sembahyang, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia juga mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah dia kembali. Maksud dari surah Fatir ayat 18 ini
mengandung makna bahwasannya ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan dan berpotensi menimbulkan dosa, maka orang lain tidak memiliki hak untuk memikul dosa orang tersebut. Dan ketika seseorang yang berat dosanya, dia juga tidak memiliki hak untuk membebankan dosa yang diperbuatnya itu kepada orang lain. Dasar yang selanjutnya adalah berdasar pada Al-Quran Surah An-Najm ayat 39, yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka segala perbuatan yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat ini nantinya akan memperoleh atau mendapatkan hasil dari apa yang telah kita perbuat. Kemudian dasar yang ketiga adalah pada surah Fusilat ayat 46. Di situ memuat arti bahwa barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Dari surah ini bisa dipahami bahwa segala perbuatan itu baik itu yang berakibat atau memunculkan pahala maupun dosa, itu akan dikembalikan untuk dirinya sendiri. Jadi orang lain tidak memiliki hak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian dari pertanggungjawab pemahaman dan dasar inilah teori pertanggungjawaban di sini berdasar atas setiap kesalahan yang telah dilakukan, maka harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan itu dapat diminta pertanggungjawabannya jika terpenuhi 4 unsur, yakni adanya perbuatan pidana, mampu untuk bertanggung jawab, dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan apa yang dilakukan, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau alpa dan berikutnya tidak ada alasan pemaaf. Maka pertanggungjawaban pidana merupakan tindak pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang disebabkan karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan orang lain. Seperti contoh poliandri yang merupakan suatu bentuk perbuatan kejahatan atau kesalahan yang berada dalam ranah perkawinan. Jadi dengan adanya pembalasan dalam bentuk hukuman mati atau hukuman berat, sehingga nantinya dapat menjadikan seseorang atau orang lain yang dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut akan jera atau takut untuk melakukan dan mengulangi perbuatan yang sama. Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana meliputi kesengajaan atau biasa dikenal dengan al-amdu. Maksudnya adalah dalam arti umum, kesengajaan ini bisa terjadi jika pelaku berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja, pertanggungjawaban pidana yang akan dipertanggungjawabkannya dalam tingkat ini lebih. Tingkat pertanggungjawaban yang selanjutnya adalah menyerupai sengaja atau syibhul amdi. Pengertian dari syibhul amdi sendiri merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya didasarkan dengan maksud untuk melawan hukum. Namun, akibat dari perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya, menyerupai sengaja, berada di dan menduduki posisi di bawah sengaja. Tingkat kejahatan yang selanjutnya adalah keliru atau khoto. Pengertian dari keliru sendiri adalah terjadinya suatu perbuatan yang terjadi di luar kehendak pelaku.
tanpa ada maksud untuk melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya subjek hukum. Kemudian, kekeliruan ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, namun pelurunya itu menyimpang dan sehingga mengenai orang lain. Kemudian keliru yang selanjutnya adalah keliru dalam dugaan. Seperti contoh seorang tentara yang menembak seorang orang lain yang mana orang tersebut disangka sebagai anggota pasukan musuh. Namun setelah diteliti dan setelah diamati ternyata yang tertembak itu adalah anggota dari pasukannya sendiri. Tingkat pertanggungjawaban yang selanjutnya adalah keadaan yang disamakan dengan keliru. Keadaan yang disamakan dengan keliru ini juga terbagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yakni yang pertama adalah pelaku sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya. Seperti contohnya seseorang yang sedang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia tidak sengaja menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kekeliru yang kedua adalah pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya namun tanpa dikehendakinya. Seperti contoh, seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk menggali air, namun dia tidak memberi tanda bahaya atau peringatan, sehingga pada malam hari ketika banyak orang yang melewati daerah tersebut, terdapat sebuah kendaraan yang lewat dan mengalami kecelakaan. Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini dianggap lebih ringan daripada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak berniat atau tidak memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melakukan perbuatan yang bisa mengarahkan pada tindak pidana, walaupun akibatnya ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Dan pertanggungjawaban pada pidana dalam fikih jinayah sendiri juga dapat dihapuskan karena hal-hal yang berkaitan atau bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan atau situasi pelaku. Jadi tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman seperti orang gila tadi, dan kemudian atas dasar inilah ia bisa dibebaskan dari hukuman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.